kepada Bapak Ciwanul Hiram LCMEI. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 11, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Muhibbuddin dengan NIM belakang 052. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Elza Putri Pertiwi dengan NIM belakang 042. Selanjutnya, perkenalkan, saya Sayyida Nailati Zahra dengan NIM belakang 047. Materi yang akan kita bahas yang pertama ada definisi gadai. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan rahn, yang berarti menggadaikan, memberikan suatu barang atau benda sebagai barang jaminan dalam berutang. Gadai merupakan hak yang diperoleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya, dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada dasar hukum gadai, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada hadis yang berbunyi An Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istara ta'ama fi yahudi illa ajal warahanahu dir'am min hadid, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dan besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Said Sabiq yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi pada perbuatan Rasulullah terhadap orang Yahudi di Madinah. baik, untuk selanjutnya ada rukun dan syarat gadai. Ada rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi selama pelaksanaan suatu perjanjian. Secara bahasa, rukun adalah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan seperti aturan yang harus diikuti. Dalam pelaksanaannya, gadai harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut. Yang pertama ada rukun, ada akid, orang yang berakad yaitu rohin, adalah orang yang menggadaikan barang miliknya. Dan yang kedua ada murtahin, adalah orang yang menerima barang gadai. Selanjutnya singgoh, ucapan yang terdiri dari ijab, penawaran, dan qabul, persetujuan digunakan saat akad. Dan yang ketiga ada mahrun, adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutang. Barang jaminan harus memiliki nilai ekonomi secara hukum sehingga dapat diperjualbelikan dan merupakan barang yang halal dan milik orang yang berhutang. Dan yang terakhir, yang keempat ada maf'ul bi atau hutang. Adalah hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang yang berhutang. Utang itu dapat dilunasi dengan barang jaminan sesuai dengan kesepakatan. Baik, untuk selanjutnya ada syarat sah gadai. Dalam pemahaman mazhab Syafi'i, ketetapan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada syarat luzum atau tetap, yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai,
maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjian. Dan yang kedua ada syarat sah gadai, yaitu yang pertama ada syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian itu akan membatalkan akad gadai. Dan ada syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak sampai umur, berakal, dan sehat. Dan yang ketiga ada syarat yang berhubungan dengan barang gadai ada sebagai berikut. Yang pertama ada barang gadaian itu harus hak milik sempurna. Dan yang kedua ada barang gadaian itu harus benda yang tahan lama. Dan yang ketiga ada barang gadaian itu harus benda yang suci. Dan yang terakhir yang D, barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syarat. Yang terakhir syarat yang berhubungan dengan mahfun bih, yaitu yang pertama ada gadai itu harus disebabkan utang yang pasti, dan yang kedua utangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang, dan yang ketiga utang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifat-sifatnya. Untuk selanjutnya ada pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai. Terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama fikih, siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, perlu diperhatikannya bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagai ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya. Para ulama usul fikih sepakat barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali sebab tindakan tersebut, termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun mendapatkan izin dari pemilik barang jaminan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih. Jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi hutangnya. Baik, untuk selanjutnya ada hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai. Hak dan kewajiban murtahin atau penerima gadai. Yang pertama ada pemegang gadai berhak menjual mahrun apabila rohin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Dan yang ketiga ada selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan mahrun yang diserahkan oleh pemberi gadai. Adapun kewajiban murtahin yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun apabila hal itu atas kelalaiannya. Yang kedua ada pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rohin sebelum diadakan pelelangan atau marhun. Yang kedua ada hak dan kewajiban rohin atau pemberi gadai. Hak rohin atau pemberi gadai antara lain, yang pertama ada pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kewajiban marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun bih. Yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin. Dan yang ketiga, pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan biaya lainnya. Dan yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun. Adapun kewajiban rohin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin. Dan yang kedua, pemberian gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rohin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin. Selanjutnya berakhirnya akad gadai. Berakhirnya akad dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama itu ada berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Yang kedua itu ada dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Yang terakhir itu ada dalam akad yang bersifat mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhir jika 1. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi. Yang kedua itu ada berlakunya khiyar, syarat, aib atau ruqyat. Yang ketiga itu ada akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Kalau yang terakhir tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. Selanjutnya yaitu ada praktik gadai dalam perbankan syariah. Dalam praktik yang biasa diserahkan secara rahan adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Rahan dalam bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas qard atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Rahan juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu pendek yaitu biasanya 2 bulan dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.